Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas tentang budget perubahan aktiva tetap dan budget kas. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Anissa dengan NIM 64190095 dari kelas 644B25. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah penganggaran perusahaan. Yang pertama ada budget perubahan aktiva tetap atau capital addition budget. Ialah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang perubahan-perubahan aktiva tetap dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Adapun perubahan-perubahan aktiva tetap tersebut antara lain meliputi A. Pembelian aktiva tetap baru seperti misalnya pembelian mesin untuk menambahkan mesin-mesin lama yang sudah ada, membeli gedung baru untuk menambah gedung lama yang sudah ada, dan sebagainya. B. Pembuatan aktiva tetap baru seperti misalnya membangun sendiri gedung baru untuk menambah gedung lama yang sudah ada, dan sebagainya. C. Penambahan aktiva tetap lama dengan aktiva tetap yang baru atau dengan komponen-komponen aktiva tetap yang baru, di mana tambahan aktiva tetap atau komponen yang baru tersebut menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan aktiva tetap lama yang bersangkutan dengan edisi. D. Perbaikan berat atau betterment aktiva tetap lama yang sudah ada agar dapat berfungsi kembali dengan baik. E. Penjualan aktiva tetap yang lama yang mungkin disebabkan karena sudah habis umur ekonomisnya atau karena perusahaan mereka kelebihan kapasitas dan sebagainya. F. Penurunan nilai aktiva tetap dalam bentuk depresiasi atau depreciation. Selanjutnya ada kegunaan budget perubahan aktiva tetap. Secara umum, semua budget termasuk budget perubahan aktiva tetap mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, serta sebagai pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Sedangkan secara khusus, budget perubahan aktiva tetap adalah sebagai dasar untuk penyusunan budget kas, karena perubahan-perubahan aktiva tetap tersebut akan mempengaruhi kas. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget perubahan aktiva tetap. Agar suatu budget dapat berfungsi dengan baik, maka taksiran-taksiran yang termuat di dalamnya harus mencakup akurat, sehingga tidak jauh berbeda dengan realisasinya nanti. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan di dalam penyusunan budget perubahan aktiva tetap antara lain. 1. Budget unit yang akan diproduksikan, khususnya tentang jenis atau kualitas dan jumlah kuantitas barang yang akan diproduksikan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. 2. Kondisi aktiva tetap lama yang sudah ada. Semakin baik kondisi aktiva tetap lama yang sudah ada akan cenderung untuk tidak mengadakan perubahan-perubahan aktiva tetap. Yang ketiga, tersedianya modal yang dimiliki perusahaan. Modal yang cukup tersedia akan memungkinkan perusahaan untuk mengadakan penambahan aktiva tetap. Yang keempat, perkembangan teknologi terutama yang berhubungan dengan mesin-mesin dan peralatan produksi. Yang kelima, umur ekonomis aktiva tetap lama yang sudah ada. Semakin pendek umur ekonomis aktiva tetap yang dimiliki perusahaan, akan semakin cepat perusahaan mengadakan penggantian aktiva tetapnya. Metode depresiasi yang dipakai oleh perusahaan. Data dan informasi untuk menyusun budget perubahan aktiva tetap. 1. Rencana produksi yang tertuang dalam budget unit yang akan diproduksikan. 2. Rencana penjualan. 3. Kondisi aktiva tetap lama. 4. Umur ekonomis aktiva tetap lama yang telah dimiliki perusahaan. 5. Perkembangan dan kemajuan teknologi. 6. Tersedianya modal yang dimiliki perusahaan.
7. Metode depresiasi aktiva tetap yang dipakai. Untuk budget perubahan aktiva tetap. Budget perubahan aktiva tetap sebagai salah satu pendukung neraca atau balance sheet supporting budget harus cukup sistematis dan terperinci sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja, dan alat evaluasi kerja. Pun dengan pengertian budget kas menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bambang Rianto, menyatakan bahwa anggaran kas atau cash budget adalah estimasi terhadap posisi kas untuk periode tertentu yang akan datang. Yang kedua, menurut Erich Helferts menyatakan bahwa anggaran kas adalah sarana perencanaan bulan demi bulan atau minggu demi minggu yang sangat spesifik, biasanya disusun oleh staf keuangan suatu perusahaan. Yang ketiga, menurut Muhammad Nafarin, menyatakan bahwa anggaran kas menunjukkan kebutuhan kas dalam jangka pendek yang merupakan bagian dari financial planning perusahaan yang umumnya disusun menurut jangka waktu 1 tahun bagi dalam investasi tertentu, seperti bulanan, kuartalan, dan 6 bulanan. Menurut Nafarin, 2003-309 anggaran kas adalah anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan arus kas masuk sebagai sumber kas dan arus kas keluar sebagai arus kas dibelanjakan atau digunakan, sehingga tampak kelebihan atau kekurangan kas dan saldo kas selama periode tertentu dalam suatu organisasi. Menurut Gunawan dan Yunita, anggaran kas menunjukkan aliran kas masuk, aliran kas keluar, dan posisi akhir pada setiap periode. Penyusunan anggaran kas merupakan cara yang efektif untuk merencanakan dan mengendalikan arus kas, taksiran, kebutuhan kas, dan penggunaan kelebihan kas secara efektif. Pengertian anggaran kas atau disebut juga dengan budget kas adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa permintaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Anggaran kas merupakan alat penting dalam proses perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan karena di dalamnya terdapat estimasi penerimaan dan pengeluaran kas untuk periode tertentu di masa yang akan datang, sehingga akan bisa diketahui kapan perusahaan dalam keadaan defisit kas atau surplus kas. Ada kegunaan budget kas terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, secara umum semua budget termasuk budget kas mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Yang kedua, secara khusus budget kas berguna sebagai dasar penyusunan master balance sheet budget atau budget induk neraca. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget kas terbagi menjadi 2. Yang pertama, faktor penerimaan kas. A. Budget penjualan. B. Keadaan persaingan di pasar. C. Posisi perusahaan dalam persaingan. D. Syarat pembayaran yang ditawarkan perusahaan. E. Kebijaksanaan perusahaan dalam penagihan piutang. F. Budget perubahan aktiva tetap. G. Rencana-rencana perusahaan tentang penerimaan kas dari sumber-sumber lain. Yang kedua, faktor pengeluaran kas. A. Budget pembelian bahan mentah. B. Keadaan persaingan para supplier bahan mentah di pasar. C. Posisi perusahaan terhadap pihak supplier bahan mentah. D. Syarat pembayaran yang ditawarkan oleh supplier bahan mentah. E. Budget upah tenaga kerja langsung. F. Budget biaya pabrik tidak langsung. G. Budget biaya administrasi. H. Budget perusahaan aktiva tetap.
Rencana-rencana perusahaan tentang pengeluaran kas untuk keperluan lain-lainnya. Dan faktor anggaran kas tersebut tersusun dalam anggaran kas setelah menghitung pemasukan dan pengeluaran yang terjadi selanjutnya. Kamu dapat menyusun anggaran kas. Susunlah dengan seimbang antara pengeluaran dan penerimaan kas, namun akan lebih baik lagi jika pengeluaran lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan yang masuk, sehingga kondisi keuangan akan mengalami surplus. Ada pula bentuk budget kas, sebagaimana halnya dengan budget-budget yang lain. Bagi budget kas ini tidak tersedia sesuatu bentuk standar yang harus dipergunakan. Ini berarti bahwa masing-masing perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya sesuai dengan keadaan perusahaan masing-masing. Oleh karena itu, budget kas mencakup dua sektor, yaitu sektor penerimaan kas dan sektor pengeluaran kas. Maka sebelum disusun budget kas terlebih dahulu perlu disusun schedule tentang penerimaan kas dan schedule tentang pengeluaran kas. Sekian penjelasan tentang budget perubahan aktiva tetap dan budget kas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.